Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan kami, kelompok 5 pada mata kuliah Manajemen Inovasi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen inovasi pada usaha kecil menengah. Tentunya, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Saputra, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Inovasi, dan beserta anggota dari kelompok 6 yang turut berpartisipasi dalam penyelesaian video pembelajaran ini. Yuk kita langsung mulai saja. Apa sih peran UKM dalam sektor ekonomi? Namun, sebelum ke situ, kita harus tahu mengenai apa sih UKM itu. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Setelah kita tahu apa itu UKM, sekarang kita pelajari apa sih peran UKM itu. UKM memberi sekitar 99% kontribusi di dalam sejumlah badan usaha di Indonesia dan memiliki andil sebesar 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, PDRB hanya memberikan kontribusinya sebanyak 56,7% dan 15% untuk kegiatan ekspor non-migas. Salah satu peran UKM dalam perekonomian yang paling krusial adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakter dari peran tersebut sangatlah fleksibel sehingga UKM dapat direkayasa sedemikian rupa untuk mengganti lingkungan bisnis lebih baik dibandingkan dari perusahaan-perusahaan besar. Sejumlah UKM yang pertama kali memasuki pasar dapat menjadi besar karena keberhasilannya dalam beroperasi. Contohnya saat krisis moneter terjadi pada 1997 yang membuat hampir 80% perusahaan besar gulung tikar dan melakukan PHK besar-besaran. Peran UKM dalam perekonomian itu sendiri, UKM atau usaha kecil menengah memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UKM dalam iklim persaingan. Salah satu bentuk proteksi yang dilakukan pemerintah terhadap pengembangan UKM adalah apa yang tercantum pada undang-undang yang terkait dengan UKM, yaitu Undang-Undang Usaha Kecil Nomor 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang Persaingan Usaha tahun 1999. Lebih menarik lagi, karena Undang-Undang Persaingan Usaha muncul setelah Indonesia dihantam badai krisis yang menjadi arena pengujian ketangguhan masing-masing skala usaha. Di dalam Undang-Undang Usaha Kecil tersebut, secara jelas dinyatakan betapa diperlukannya tindakan untuk melindungi UKM dari persaingan yang tidak adil serta perlunya usaha untuk mengembangkannya. Misalnya, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah perlindungan terhadap pelaksanaan program kemitraan di mana usaha besar dipaksa bermitra dengan UKM. Sementara, dalam pasal 50 butir H dan I, Undang-Undang Anti Monopoli dan Undang-Undang Persaingan ini, ternyata koperasi dan UKM tidak tercakup di dalamnya. Kedua undang-undang ini menyatakan bahwa salah satu tugas pemerintah dalam pengembangan sektor ekonomi adalah untuk memberikan perlindungan, perundangan, dan usaha pengembangan bagi koperasi dan UKM. Peran UKM dalam penciptaan devisa negara.
UKM juga berkontribusi terhadap penerimaan ekspor, walaupun kontribusi UKM jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi usaha besar. Pada tahun 2005, nilai ekspor usaha kecil mencapai 27.700 miliar dan menciptakan peranan sebesar 4,86% terhadap total ekspor. Padahal tahun 2002, nilai ekspor skala usaha yang sama sebesar 20.496 miliar dan menciptakan peranan sebesar 5,13% terhadap total ekspor. Artinya terjadi peningkatan pada nilai walaupun peranan ekspor pada usaha kecil sedikit mengalami penurunan. Untuk usaha menengah, nilai ekspor juga meningkat dari 66.821 miliar di tahun 2002 atau setara dengan 16,74%, naik menjadi 81.429 miliar dengan peranan yang mengalami penurunan yaitu sebesar 14,30% di tahun 2005. Peranan UKM dalam pemerataan pendapatan. Peranan UKM yang tidak kalah pentingnya dengan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang tinggi adalah peranan dalam upaya mewujudkan pemerataan pendapatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal berupa kredit berbunga rendah. Untuk pelaksanaannya melibatkan pihak perbankan, khususnya perbankan milik pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas para pelaku UKM terhadap modal yang selama ini relatif terbatas. Diperlukan pula ketegasan dari pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk mendorong pihak perbankan melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan UKM. Nah, apa sih kelebihan dan kelemahan UKM itu? Yuk kita bahas sama-sama. Kelebihan dari UKM itu sendiri adalah kecepatan inovasi, menciptakan lapangan kerja, fokus dalam satu bidang, kebebasan menentukan harga, fleksibilitas operasional, biaya operasional yang rendah, serta bila adanya kelebihan, pasti ada kelemahan. Kelemahan dari UKM itu sendiri adalah sedikitnya anggaran dan pembiayaan, waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan, fokus dalam satu bidang manajemen karyawan, tekanan dari luar, serta kurangnya tenaga ahli. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai tantangan UKM di Indonesia. Tantangan UKM di Indonesia itu sendiri adalah pemodalan, distribusi barang dan pemasaran kurang tepat, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, manajemen keuangannya, perizinan, pembukuan yang masih manual, manajemen waktunya yang masih belum teratur, serta pemasaran online. Menciptakan UKM yang kreatif dan inovatif. Tentunya, dalam proses penciptaan UKM yang kreatif dan inovatif tersebut, tentunya pasti ada proses. Proses dalam penciptaan tersebut adalah memperhatikan kompetitor, menerima saran dan kritik, membebaskan ide sebebas-bebasnya, implementasi ide, berani mengambil resiko, sabar dan konsisten, evaluasi, serta berpikir outside the box. Salah satu contoh kasus yang kelompok kami ambil adalah pandemi COVID-19 mengubah secara signifikan digitalisasi ekonomi saat ini. Oleh karena itu, Grab kembali membuat terobosan baru dengan meluncurkan sebuah aplikasi bagi mitra merchant Grab. Neneng Goenadi, Manajer Direktur Grab Indonesia, mengatakan peluncuran aplikasi ini diharapkan dapat membantu mempercepat usaha mikro kecil dan menengah untuk menuju digital guna memperkuat ekonomi digital Indonesia. Platform Grab Merchant ini merupakan salah satu wujud dari komitmen jangka panjang kami, Grab for Good, untuk membantu percepatan transformasi digital pada UMKM di Indonesia.
dengan menyediakan solusi bisnis yang mudah digunakan untuk membantu mereka memulai menjalankan dan mengembangkan bisnis online mereka secara mandiri, ujarnya saat konferensi pers virtual pada 11 Juni 2020. Menurut Neneng, COVID-19 telah menyebabkan perubahan perilaku konsumen yang signifikan terhadap layanan berbasis online di seluruh dunia. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia, Teten Mas-Kudi, yang turut hadir di konferensi pers virtual tersebut, mengatakan UMKM adalah sektor yang menjaga roda perekonomian Indonesia tetap berputar. Menurut dia, UMKM harus dijaga agar keberlangsungan bisnis di tengah masa transisi ke arah tatanan kehidupan baru atau new normal tetap produktif. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan pentingnya digitalisasi. UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital dapat terus beroperasi selama masa PSBB atau pembatasan sosial skala besar dan dapat meminimalisasi dampak pandemi terhadap bisnis mereka, kata Teten. Oleh karena itu, menurutnya platform Grab Merchant terbaru dari Grab adalah inovasi yang sangat dibutuhkan saat ini karena dapat membantu mempercepat transformasi digital pada UMKM di Indonesia, sehingga mereka dapat beradaptasi dan berkembang dalam era ekonomi digital. Fitur-fitur utama yang tersedia dalam Grab Merchant sendiri antara lain pendaftaran mandiri, fitur-fitur profil karyawan untuk keamanan ekstra, grosir, pemasaran, dan laporan bisnis. Kemudahan Grab Merchant pun diakui oleh pegiat UMKM asal Bandung, Muhammad Faisal. Menurutnya, aplikasi GrabFood sangat memudahkannya mengelola kedua toko online yang dimiliki. Saya telah menggunakan GrabFood sejak tahun 2017. Fitur seperti transaksi dapat membantu saya memantau kinerja penjualan online setiap harinya. Selain itu, ada fitur promosi yang memberikan saya fleksibilitas untuk mempromosikan tokonya dan menu-menu makanan kapanpun dia mau. Fitur grosir juga merupakan cara yang mudah dan efektif untuk membeli persediaan bahan-bahan segar dengan harga yang terjangkau dengan biaya pengiriman gratis, ujar pemilik Kongkrongok itu. Senada dengannya, pemilik bakso muncul Kebantenan, Desi Irayanti, mengaku bahwa aplikasi Grab Merchant yang baru ini sangat mudah digunakan sehingga membantu dirinya membantu pesanan dan pendapatan setiap harinya. Kami juga tidak perlu lagi menyimpan uang tunai dan adanya pembayaran digital, kata beliau. Aplikasi Grab Merchant dapat diunduh di Google Play Store dan Portable World akan diluncurkan dari Juli 2020 yang lalu. Para mitra merchant yang telah bergabung dengan GrabFood harus memperbarui aplikasi GrabFood Merchant untuk menggunakan Grab Merchant. Sehingga dapat disimpulkan, UKM atau usaha kecil menengah memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Selain itu juga, UKM bisa menjadi salah satu alternatif lapangan pekerjaan bagi siapa saja. Saking berkontribusinya, UKM diatur dalam undang-undang agar terlindungi dan tetap berkembang. Namun UKM harus terus berkembang dan berinovasi agar tidak kalah saing dengan usaha lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pengusaha UKM. Selain itu, tantangan lainnya terdapat pada pemodalan, perizinan, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dapat diperhatikan agar menjadi UKM kreatif dan inovatif yaitu dengan melihat situasi atau keadaan kompetitor maupun pelanggan, selalu menerima saran, dan yang paling penting adalah berpikir out of the box. Baiklah, sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang berpartisipasi, yaitu kelompok 6, dan juga untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Kami mengucapkan terima kasih. See you next time.